Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alan Lumuan, NIM A42120172. Saya dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman manusia dan persebarannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosfer dan makhluk hidup. Biosfer yaitu bagian luar dari planet bumi yang mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotek berlangsung. Atau dalam arti luas, menurut geofisiologi, biosfer yaitu sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksi dengan unsur litosfer atau batuan, hidrogen atau air, dan atmosfer atau udara di bumi. Kemudian, pengertian dari hidup. Hidup berarti mengadakan metabolisme termasuk respirasi, bereaksi terhadap rangsangan luar dengan tujuan mempertahankan diri dan mengadakan reproduksi. Sel memenuhi syarat itu, maka sel itu dianggap sebagai suatu kehidupan yang kecil. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Perbedaan makhluk hidup dan benda mati dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu yang pertama, beda antara makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama, bentuk dan ukuran. Yang kedua, komposisi kimia, terus organisasi, metabolisme, itabilitasi, reproduksi, tumbuh dan mempunyai daur hidup yang termasuk ke dalam makhluk hidup, yaitu virus, bakteri Rickettsia, bakteri protozoa. Kemudian, reproduksi sel atau perkembangbiakan sel meliputi 1. Mitosis, 2. Amitosis. Kemudian, terdapat 2 tipe perkembangbiakan pada makhluk bersel banyak, yaitu yang pertama aseksual, dan termasuk di dalamnya adalah pembelahan kembar, kuncupan, pembentukan spora, dan perkembangan vegetatif. Seksual terdiri beberapa tipe, yaitu konjugasi dan fertilisasi. Kemudian masuk pada keanekaragaman hayati. Berbagai tingkah hayati. Keanekaragaman gen menyebabkan variasi antar individu yang masih berada dalam spesies yang sama. Contoh kelapa macamnya kelapa gading, kelapa kapior, hidrit, dan hijau. Kemudian keanekaragaman jenis. Keanekaragaman yang menyebabkan variasi antar spesies lebih mudah diamati karena perbedaan menyolok. Kemudian keanekaragaman ekosistem, yaitu semua variasi ada pada jenis akan mempunyai tempat hidup yang berbeda yang membentuk ekosistem yang berbeda pula. Kemudian manfaat mempelajari keanekaragaman hayati. Yang pertama, mengetahui manfaat masing-masing jenis bagi kehidupan manusia. Yang kedua, mengetahui adanya saling ketergantungan makhluk hidup. Kemudian mengetahui ciri-ciri dan sifat masing-masing jenis, dan mengetahui kekerabatan antar makhluk. Lanjut pada keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia memiliki lingkungan abiotik yang sangat bervariasi, sehingga menuntut hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya untuk beradaptasi dengan cara yang berbeda agar dapat bertahan hidup. Kemudian Indonesia membuat kaya akan hewan dan tumbuhan serta khas, menyebabkan tanaman dan hewan tertentu yang hidup di daerah tertentu. Cendrawasih di Papua, maleo di Sulawesi, komodo di Pulau Komodo, bunga bangkai di Sumatera. Kemudian masuk pada klasifikasi. Ada 3 sistem klasifikasi, yaitu yang pertama, sistem klasifikasi alamiah oleh Theophorus, dalam bahasa lain polinomial. Kemudian sistem klasifikasi buatan oleh Carolus Linnaeus, dalam bahasa Latin binomial. Kemudian sistem klasifikasi filogenetik oleh Charles Darwin, dalam bahasa Latin binomial.
Kemudian lanjut pada asal mula kehidupan. Bagaimana kehidupan di bumi terbentuk? Benih kehidupan di bumi yaitu asam amino dibawa oleh meteoroid shear dari luar angkasa. Terjadi setelah hujan meteor lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Pada saat itu bumi diserang lebih dari 100 meteor berukuran 1 km dalam waktu yang sangat singkat. Ternyata kehidupan tidak hanya bisa diselamatkan tapi justru terus berkembang. Teori asal mula kehidupan di bumi. Setidaknya ada 5 teori yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu teori kreasi khas, yaitu makhluk hidup berasal dari zat supranatural atau gaib. Kemudian teori generatio spontanea, yaitu makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Kemudian teori keadaan mantap, teori kosmozoan, teori evolusi biokimia. Kemudian lanjut pada persebaran dan sejarah perkembangan makhluk hidup. Yang pertama, sejarah kehidupan bumi. Yaitu yang pertama azoikum, yaitu belum ada kehidupan, yaitu pada saat bumi masih panas. Kemudian arseoikum, yaitu bumi dingin, sudah ada daratan dan lautan. Kemudian protezoikum, yaitu zaman kehidupan protozoa bersel satu. Kemudian lanjut pada teori evolusi, yaitu yang pertama Lamarck, yaitu evolusi disebabkan karena adanya adaptasi Cons, leher jerapah menjadi panjang. Kemudian teori Darwin, evolusi disebabkan oleh seleksi alam. Cons, karena seleksi alam, jerapah leher pendek punah. Kemudian teori Weismann, yaitu evolusi adalah masalah genetika ke evolusi, seleksi alam, tahap genetika terhadap genetika. Kemudian teori De Vries, yaitu evolusi disebabkan karena mutasi gen. Kemudian masuk pada persebaran makhluk hidup. Faktor yang menentukan adanya variabilitas geografik makhluk hidup yang menyebar di permukaan bumi, yaitu yang pertama faktor lingkungan, terdiri dari lingkungan abiotik, tanah, air, temperatur, dan iklim. Kemudian faktor sejarah, bumi adalah satu benua dan satu samudra, kemudian retak bergeser secara perlahan dan membentuk benua atau samudra dan lautan. Yang ketiga, faktor hambatan penyebaran, yaitu dataran untuk makhluk penghuni lautan, yaitu daratan atau benua dan daratan yang menyempit seperti Amerika Tengah, yaitu Costa Rica. Kemudian lanjut pada fenomena evolusi, menjelaskan ciri perubahan makhluk hidup karena seleksi alam dan bersifat menurun. Makhluk hidup selalu mengalami perubahan secara perlahan dalam waktu lama. Perubahan tersebut dapat menyimpang dari struktur aslinya sehingga muncul jenis baru. Tumbuhan dan hewan yang ada sekarang berasal dari makhluk hidup masa lalu. Proses perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu relatif lama dinamakan evolusi. Kemudian lanjut pada klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Kedua, urutan klasifikasi dari tingkat tertinggi ke rendah adalah kingdom atau kerajaan, phylum atau divisi, tumbuhan, klasis atau kelas, ordo bangsa, family suku, genus marga. Kemudian yang terakhir yaitu klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup, yaitu adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Kemudian urutan klasifikasi dari tingkat tertinggi sampai ke rendah, yaitu yang pertama kingdom, phylum, klasis, ordo, family, genus, dan spesies atau jenis. Kemudian tujuan klasifikasi yaitu mempermudah untuk mengenal, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Membandingkan berarti mencari persamaan dan perbedaan sifat atau ciri pada makhluk hidup. Makhluk hidup yang mempunyai ciri sama yaitu contoh berdasarkan ukuran tubuhnya, kemudian berdasarkan lingkungan hidupnya, berdasarkan manfaatnya, berdasarkan
jenis makanannya. Kemudian pengelompokan seperti ini dianggap kurang sesuai karena dibuat berdasarkan keinginan orang yang mengelompokkannya. Pengelompokan lain yaitu kerajaan tumbuhan dan kerajaan hewan. Dengan dasar satu kenyataan sel, kelompok tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Tumbuhan memiliki klorofil sehingga membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dan tidak dapat berpindah tempat. Hewan tidak memiliki dinding sel dan tidak dapat membuat makanan sendiri dan umumnya dapat berpindah tempat. Namun, ada tumbuhan yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, yaitu jamur atau fungi, sehingga para ahli taksonomi mengelompokkan menjadi 3 yaitu plantae atau tumbuhan, fungi, jamur, dan animalia atau hewan. Pada tahun 1969, Robert Hugh Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu yang pertama kingdom Monera, yaitu sel tunggal atau uniselular, yaitu Eubacteria dan Acinetobacteria. Yang kedua kingdom Protista, yaitu memiliki sel eukariotik tersusun dari satu sel atau banyak sel tapi berdifferensiasi, umumnya memiliki sifat anti hewan dan tumbuhan. Kemudian kingdom fungi atau jamur, kingdom plantae atau tumbuhan, dan kingdom animalia atau hewan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf karena kebenaran hanya dari Tuhan dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.